Kepergian Sheila begitu memberi luka yang dalam bagi Elliot. Ia bahkan terlihat sangat menikmati lamunannya yang mengingat kembali kenangannya bersama wanita itu. Tepat ketika Sheila baru saja menghuni unit di samping apartemennya. Elliot yang tertutup entah kenapa bisa langsung tertarik pada Sheila, yang kala itu diperkenalkan sebagai karakter yang cerewet dan mudah bergaul. Seminggu telah berlalu sejak kematian Sheila. Elliot kini menjadi lebih sering mendatangi Krista untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Sementara itu upaya Angela dalam menuntut keadilan soal kasus pencemaran limbah oleh Evil Corp masih terus dilakukannya. Ia bahkan sekarang sudah menggandeng pengacara bernama Antara Nayar untuk mengungkap kembali kasus yang sempat menghebohkan Washington kala itu. Namun sayangnya upaya tersebut juga tidak berjalan dengan mudah. Beberapa rekannya masih terus menolak untuk terlibat dalam kasus tersebut. Kembali ke Elliot, ia yang saat itu sedang bekerja di Allsep tiba-tiba diundang Gideon untuk menuju ke ruangannya. Dalam ruangan tersebut, Gideon yang menilai adanya penurunan performa dari Elliot sejak meninggalnya Sheila sempat menawarinya untuk mengambil cuti tahunan. Namun Elliot menolaknya dengan berdalih bahwa dirinya masih baik-baik saja dan masih bisa bekerja seperti biasanya. Hal inilah yang membuat Gideon sedikit pesimis hingga memberinya sebuah semangat agar tetap bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya. Tidak hanya itu, Gideon juga sempat menyarankan Elliot untuk bisa menemukan sosok pengganti Sheila. Atau setidaknya seorang yang bisa menjadi tempat bagi Elliot untuk mencurahkan unek-uneknya. Harapannya tentu agar Elliot bisa sedikit lega dan kembali bekerja dengan lebih semangat. Uniknya, Elliot malah menilai jika semua ucapan Gideon hanyalah sebatas omong kosong belaka dan tidak benar-benar murni dari hatinya. Hacker itu juga sempat mengingat kembali bagaimana aksi peretasan yang sempat dilakukannya ketika masih kecil ke sebuah situs. Bahkan ia turut membayangkan jika peretasan bisa dilakukan pada diri manusia, maka semua orang di sekitarnya mungkin akan mengungkap jati dirinya melalui tulisan yang menggantung di leher mereka. Sembari meninggalkan ruangan tersebut, Elliot juga sempat berterima kasih atas saran yang telah diberikan Gideon padanya. Seolah tak ingin terus berlarut dengan bayang-bayang mendiang Sheila, Elliot lalu menyalin semua data milik wanita itu ke dalam sebuah CD, seperti yang biasa ia lakukan pada sejumlah targetnya di masa lalu. Di sebuah bar, Mr. Robot yang sangat kesal dengan pemberitaan App Society yang begitu diremehkan pejabat pemerintah setempat, lalu menghampiri Darlene dan mengatakan bahwa ia masih tetap optimis terhadap misi mereka. Namun berbeda dengan Darlene, hacker wanita itu nampak sangat putus asa, terlebih dengan gagalnya ia menggandeng Dark Army sebagai bala bantuan dalam aksi tersebut. Masih belum menyerah, Mr. Robot juga berinisiatif untuk meminta bantuan langsung pada White Rose. Namun Darlene menanggapinya dengan tertawa dan menjelaskan bahwa White Rose adalah hacker misterius yang bahkan tampilannya di dunia nyata saja masih belum diketahui oleh siapapun. Wanita itu juga menuturkan bahwa dirinya sempat berulang kali mencoba masuk ke database milik Cisco, namun selalu gagal. Merasa tak puas dengan respon yang diberikan Darlene, Mr. Robot lalu memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal Romero, yang saat ini diketahui telah menekuni usaha barunya, dengan semua tanaman herbal yang ia kembangkan. Percakapan di antara keduanya berlangsung dingin. Terlebih Romero juga sudah tidak tertarik dengan misi App Society, apalagi usahanya itu juga sudah memberikan hasil yang cukup besar baginya, tanpa memikirkan risiko seperti yang dilakukannya ketika bekerja bersama Mr. Robot. Mendengar hal itu, Mr. Robot seraya terpancing amarahnya, bahkan sempat menodongkan pistol tepat ke kepala Romero, sambil terus mengancamnya agar tetap mau kembali bergabung ke App Society. Tak lama dari itu, Mr. Robot pun meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan agar Romero bisa segera kembali ke markasnya. Di perusahaan Evil Corp, Philip membuka acara pelantikan Scott sebagai direktur baru dengan mengesankan. Pria tua itu bahkan berulang kali memberikan sanjungan pada Scott, yang diyakininya bisa memberi perubahan baru bagi perusahaan tersebut. Namun tampaknya hal itu justru membuat Tyrell begitu meradang. Hingga kemudian ia pun kembali mendekati Sharon dan berusaha untuk merayu istri atasannya itu lagi. Meski mendapat penolakan hingga Sharon merasa risih dengan tingkah Tyrell, namun pria itu masih saja terus mendekatinya, bahkan menawarinya untuk berbincang empat mata di atap gedung. Secara mengejutkan, Sharon yang sudah mengetahui niat busuk Tyrell malah nekat datang ke atap gedung, seolah ia juga sudah mulai tertarik dengan ketampanan pria tersebut. Mereka pun lalu menikmati momen kebersamaan itu dengan begitu hangat. Namun secara tak terduga, Tyrell yang sudah siap meniduri istri atasannya itu malah mencekik erat lehernya. Hingga kemudian, Sharon pun meregang nyawanya saat itu juga. Entah apa yang dipikirkan oleh Tyrell. Ia yang dari tadi sangat beringas dalam menghabisi nyawa Sharon, malah kini terlihat sangat kebingungan setelah mendapati wanita itu sudah tak bernyawa. Tyrell bahkan nampak menangis ketakutan seolah aksinya tadi dilakukan tanpa dipikir terlebih dahulu. Ia lalu meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan jasad wanita itu tergeletak begitu saja. Beralih ke Darlene, ia yang masih memikirkan perkataan Mr. Robot akhirnya mendatangi Cisco. Dan dari sinilah akhirnya terungkap jika aksinya yang berpura-pura menjadi Cisco untuk terhubung ke White Rose tempo hari ternyata mendapat respon dari sosok hacker misterius itu. Cisco juga sempat memperingatkan Darlene agar lebih berhati-hati ketika berurusan dengan sosok White Rose, seolah menandakan betapa bahayanya hacker misterius itu. Hal inilah yang seakan telah mengembalikan semangat dan harapan Darlene serta App Society yang sebelumnya sempat pudar. Tak ingin membuang waktunya, Darlene kemudian mendatangi Trenton untuk membujuk gadis itu agar bisa kembali bergabung dengan App Society, mengingat rencana akan misi mereka bisa kembali dijalankan menyusul adanya respon dari White Rose. Trenton yang mendengar hal tersebut malah meresponnya dengan menolak ajakan Darlene dan mengatakan bahwa ia ingin kembali fokus pada tugas kuliahnya. Namun Darlene nampak tak ingin usahanya menjadi sia-sia. Hingga ia pun berulang kali membujuk serta meyakinkan gadis itu agar tetap mau kembali bergabung dengan App Society. Di waktu yang sama, hal menarik justru terlihat dari pertemuan antara Cisco dan Ollie.
Meski sebelumnya mereka tidak pernah bertemu secara langsung, namun Oli nampak menghindari Sisko dengan raut wajah kekesalan yang sepertinya ia juga telah mengetahui bahwa pria yang ada di hadapannya kali ini adalah sosok hacker yang telah meretas laptopnya. Menariknya, kedatangan Sisko kali ini bukanlah untuk memeras Oli, melainkan ia justru ingin meminta tolong pada pria tersebut untuk suatu tujuan yang belum terungkap. Oli yang tak ingin terlibat dalam masalah lebih besar lagi kemudian mengatakan bahwa ia bukanlah sosok yang bisa membantu Sisko. Namun Sisko yang terus bersikeras untuk minta tolong pada Oli, bahkan sampai mengancamnya dengan masalah yang lebih besar lagi apabila pria itu tak mau menolongnya. Kembali ke Elliot, ia kini terlihat mendatangi Krista lagi seperti biasanya. Namun kedatangannya kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tak hanya datang lebih awal, tetapi Elliot juga mengungkapkan jati diri dari Krista. Mulai dari kebiasaannya yang sama-sama tidak minum obat, membeli hazelnut latte menggunakan kartu Evil Cop, menghasut kliennya sendiri untuk cerai dari pasangannya, menggilai tayangan mantap-mantap, hingga menginginkan ibunya sendiri untuk mati. Elliot juga menuturkan bahwa ia seringkali memandangi Krista melalui webcam tanpa disadarinya. Hal ini juga yang membuat Elliot tahu bahwa psikolog tersebut terkadang juga suka menangis sendiri. Tidak hanya itu, Elliot juga mengaku bahwa dirinya sering menyadap gadget orang lain, seperti teman-temannya atau malah rekan kerjanya sendiri, tak terkecuali dengan Krista. Namun, Elliot juga mengakui bahwa aksinya tersebut juga telah membantu banyak orang, meski ia sendiri juga ingin bisa keluar dari masalahnya, yaitu kesepian yang selama ini selalu dirasakannya, sama seperti yang dirasakan oleh Krista. Tanpa bisa banyak berkata, Krista hanya bisa terdiam, malu, khawatir, dan tanpa sadar matanya sudah berkaca-kaca. Di sebuah apartemen mewah, terlihat Darlene yang sedang menikmati pemandangan dari atas balkon, yang kemudian disusul oleh seorang pria bernama Alexander Lund. Ia diketahui sebagai seorang pakar hukum yang juga bekerja di pemerintahan. Tak banyak obrolan yang dilakukan antara keduanya, karena tak lama kemudian Alex harus segera pergi meninggalkan Darlene. Seolah mereka baru saja melalui malam indah dengan begitu enak. Tak ingin kehilangan kesempatannya, Darlene lalu menggeledah kamar apartemen tersebut, termasuk membuka berangkas yang ada di sana. Menariknya, hacker wanita itu hanya mengambil sepucuk pistol, yang kemudian dimasukkannya ke dalam sempak, atau ke dalam tas saja, agar tidak bau. Di waktu yang sama, Elliot yang baru saja pulang dari psikolog kini justru merasa sangat bersalah, karena secara tak langsung ia sudah mengungkapkan jati diri Krista dengan semua kebiasaan buruknya, seperti yang biasa ia lakukan pada target lainnya. Elliot juga menghapus seluruh data Krista yang ada di komputernya. Setelah sebelumnya ia menyalin semua data tersebut ke dalam CD penuh dosa dan memasukkannya ke tempat penyimpanan khusus bersama dengan CD lainnya. Hacker itu kemudian keluar dari apartemennya untuk menemui Mr. Robot yang nampak sudah menunggunya. Keduanya pun kemudian bergegas menuju ke markas mereka. Di markas App Society, semua anggota nampak telah berkumpul dan kembali melanjutkan rencana mereka. Namun pertemuan itu hanya berlangsung singkat, karena ternyata Elliot mendapat pesan dari salah satu rekan kerjanya yang menyebut bahwa Allsep telah diretas. Alhasil hacker itu pun bergegas pergi meninggalkan markas untuk segera mengatasi masalah yang terjadi di kantornya. Tapi langkah Elliot sempat dihentikan oleh Darlene, yang menyarankannya untuk melindungi dirinya menggunakan pistol. Hal itu dilakukannya sesuai saran Sisko, yang mengatakan bahwa White Rose sangatlah berbahaya. Terlebih Darlene juga sempat merasa seperti sedang diikuti oleh pria misterius ketika dirinya tengah berada dalam kereta. Namun bukannya menerima pistol tersebut, Elliot malah menolak pemberian tersebut dengan berdalih bahwa dirinya tidak bisa mengoperasikan pistol. Ia bahkan meyakini jika sosok yang diincar White Rose sudah pasti bukanlah dirinya. Mendengar hal itu, Darlene yang sangat khawatir pada keselamatan Elliot lalu berinisiatif untuk memberikannya nomor ponsel pribadinya, dengan tujuan agar sewaktu-waktu hacker pria itu bisa menghubunginya ketika dibutuhkan. Meski sempat menolak karena saling bertukar nomor ponsel merupakan hal yang dilarang dalam kelompok App Society, namun Darlene seakan acuh pada aturan tersebut dan tetap menyimpan nomornya di ponsel Elliot. Tak seperti biasanya, Darlene juga sempat memeluk Elliot ketika hacker pria itu meninggalkan markas App Society. Ia juga diam-diam menyembunyikan pistolnya di dalam mesin popcorn. Tanpa disadari, ternyata pendekatan yang dilakukan Darlene pada Elliot juga sempat dilihat oleh Mr. Robot, yang kemudian menyusul Elliot tepat sebelum ia beranjak pergi meninggalkan markas. Mr. Robot meminta agar nomor ponsel Darlene segera dihapus dari ponsel Elliot. Namun hacker pria itu seolah menolaknya, dengan berdalih bahwa ia tak akan menggunakan nomor ponsel tersebut untuk alasan apapun, sembari berlalu meninggalkan markas mereka. Beralih ke Tyrell, ia yang baru saja menghabisi nyawa Sharon kini terlihat sangat kacau. Bahkan ia sempat menabrak salah satu bawahannya hingga tak sengaja menumpahkan minuman di pakaiannya. Tidak hanya itu, Tyrell yang awalnya tidak ingin bertemu dengan siapapun, sekarang malah kedatangan Gideon, yang begitu berambisi untuk bertemu dengannya. Alhasil, mau tidak mau pertemuan keduanya pun dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, Gideon mengungkapkan bahwa salah satu karyawan Allsep telah berhasil memutus rantai pengawasan terhadap FileDebt yang sempat menjerat Colby. Namun hal itu juga yang bisa berpotensi membebaskan Colby dari jeratan hukum, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Tyrell, yang dari awal memang ingin menyingkirkan mantan direkturnya itu. Hal itulah yang membuat Allsep terus berupaya untuk mengungkap siapa sosok hacker di balik manipulasi FileDebt yang menjadi akar masalah kala itu. Gideon menuturkan bahwa dirinya akan membuat semacam honeypot dengan banyak server yang menyerupai target dari malware App Society. Harapannya adalah agar virus yang dibuat kelompok hacker itu terperangkap dalam server jebakannya, sehingga memungkinkan pihak Allsep untuk bisa menelusuri sosok di balik hacker yang telah menyerang ICOP tempo lalu, termasuk kepemilikan FileDebt itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Tyrell nampak cukup tertarik dengan rencana Gideon dan memutuskan agar hasil temuan Gideon bisa segera dikirimkan padanya.
Setelah Gideon pergi, Tyrell yang masih terus penasaran dengan App Society kemudian mencari info terkait kelompok hacker tersebut. Namun, belum sampai mendapatkan info sedikit pun, tiba-tiba asistennya yang bernama Elizabeth datang dan mengatakan bahwa pihak kepolisian baru saja tiba di kantor mereka, menyusul ditemukannya mayat Sharon di atap gedung Evil Corp. Mendengar hal itu, Tyrell langsung panik dan berpura-pura seolah tidak mengetahui soal penemuan mayat di tempatnya. Ia juga menolak untuk menemui polisi, dengan berdalih bahwa dirinya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Terlebih siapapun yang ingin menemuinya harus membuat janji terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Tyrell pun meninggalkan ruang kantornya sembari meminta asistennya agar menghubungkannya dengan pusat server. Sementara itu di kantor Allsep, para karyawan nampak dibuat sibuk oleh serangan hacker misterius. Namun, ada yang janggal di pikiran Elliot, karena ia mendapati peretas tersebut tidak mengincar sesuatu yang berharga, melainkan hanya sekedar menguasai servernya saja. Hal inilah yang dinilai Elliot sebagai pengalihan perhatian, meski ia sendiri belum mengetahui secara pasti apa yang sedang coba dialihkan oleh para peretas tersebut. Anehnya, dalam kondisi kantor yang sedang sibuk itu, Oli malah menghampiri Elliot hanya untuk memintanya mengantarkan sebuah harddisk rusak ke sebuah tempat reparasi tepat jam 2 nanti. Anehnya lagi, Oli malah terkesan memaksa Elliot agar menuruti permintaannya. Bahkan ia sampai membahas soal jabatannya yang lebih tinggi dari Elliot, seolah ia bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Melihat gelagat yang aneh dari Oli, Elliot menilai bahwa rekan kerjanya itu sedang sangat tertekan dan ketakutan akan sesuatu. Prasangkanya itu juga yang kemudian mendorongnya untuk mengecek email Oli hingga menemukan tanda tanya yang lebih besar lagi, karena adanya keterlibatan Angela dalam masalahnya. Berbekal alamat yang disebutkan Oli, Elliot memulai perjalanannya ke lokasi yang diyakini menjadi tempat reparasi harddisk itu. Namun di tengah perjalanannya, Elliot sempat bertemu dengan Angela dan memulai obrolan singkat di tempat tersebut. Angela mengungkapkan bahwa ia sedang mendapat masalah karena peretasan yang sempat terjadi pada laptop Oli. Hal itu juga yang membuat mereka diperas oleh hacker tersebut. Dari sini juga terungkap bahwa aksi Angela tempo hari di kantor Allsep bukanlah inisiatifnya sendiri, melainkan aksi itu dilakukannya atas perintah si hacker yang menyuruhnya untuk menginstal aplikasi di komputer kerjanya. Dan ternyata itu adalah virus yang berujung pada aksi peretasan yang terjadi pada Allsep saat ini. Mendengar pengakuan tersebut, Elliot sempat mempertanyakan sikap Angela yang tidak langsung menghubunginya tepat ketika laptop Oli diretas. Namun Angela malah menjawabnya dengan mengatakan bahwa Elliot sangat sulit untuk dihubungi saat itu. Bahkan menurutnya, Elliot sudah berubah dan jauh berbeda. Tak ingin membuang waktunya, Elliot pun kembali melanjutkan perjalanannya ke lokasi yang disebutkan Oli. Sesampainya di lokasi tersebut, Elliot langsung merasakan adanya keanehan dalam ruangan itu, yang menurutnya telah dirancang khusus untuk menghindari adanya gangguan elektromagnetik. Hal itu juga yang membuat ruangan di sana tidak terjangkau oleh sinyal radio, jaringan ponsel, atau bahkan sambungan Wi-Fi, yang tujuannya tentu saja agar menghindari adanya peretasan di sana. Tidak hanya itu, Elliot juga bertemu dengan seorang pria yang mengenakan dandanan seperti layaknya seorang wanita. Sosok tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk Elliot dan hanya memberinya 3 menit saja dalam pertemuan kali ini. Mendengar hal itu, Elliot langsung tersadar bahwa sosok yang ada di depannya saat ini adalah White Rose yang sedari awal memang dicari oleh App Society. Tak ingin membuang waktunya, Elliot langsung mencari sejumlah pertanyaan pada sosok tersebut, termasuk soal kesiapan White Rose untuk bergabung dengan App Society demi melancarkan misi mereka. Namun jawaban tak terduga malah diberikan oleh White Rose, bahwa selama ini Elliot telah gagal bahkan terlalu banyak membuang waktunya dengan sibuk mengurusi Colby. Sementara ia bahkan tak menyadari bahwa ternyata hal itu juga yang justru bisa membahayakannya sendiri, terutama soal aksi Gideon yang menciptakan honeypot pada servernya. Mendengar hal itu, Elliot nampak terkejut dan tidak percaya pada aksi yang dilakukan oleh Gideon. Ia juga kembali menanyakan soal kesiapan White Rose dalam misi kali ini. Namun lagi-lagi White Rose malah mengatakan bahwa Elliot dan kawanannya telah membuang banyak kesempatannya. Sosok tersebut juga mengatakan bahwa ia sangat menghargai waktu, dengan mengibaratkan jika selama ini Elliot hanya meretas manusia, maka White Rose justru meretas waktu, seolah menegaskan betapa pentingnya waktu bagi sosok hacker tersebut. Dalam obrolan terakhir mereka, White Rose memberikan waktu 50 jam 23 menit bagi Elliot dan kawanannya untuk bersiap. Karena jika dalam waktu tersebut App Society telah siap, maka pihaknya akan bersedia untuk menjalankan rencananya. Tak ingin membuang waktunya, Elliot lalu memikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkan honeypot. Hingga kemudian ia pun menghubungi Darlene untuk segera membantunya mengatasi masalah tersebut. Setibanya di kantor, Elliot ternyata telah mengirimkan 100 MMS berukuran besar ke ponsel Gideon, yang tujuannya adalah untuk membuat ponsel tersebut cepat kehilangan daya. Dan benar saja, pemimpin Allsep itu pun lalu memasang kabel charger ke ponselnya setelah mendapatkan serangkaian MMS yang menguras daya baterai di ponselnya. Tak lama kemudian, giliran aksi Darlene yang menampilkan tayangan App Society di layar TV yang terletak di ruang kerja Gideon. Sontak semua perhatian pun teralihkan ke tayangan tersebut, yang kemudian dimanfaatkan Elliot untuk masuk ke dalam ponsel Gideon demi mendapatkan sejumlah data penting yang ia butuhkan. Sialnya, tayangan yang hanya berlangsung selama 90 detik itu tak memberi cukup waktu bagi Elliot untuk melancarkan aksinya. Bahkan di saat karyawan yang lain ikut bergabung di ruang Gideon untuk melihat tayangan tersebut, Elliot malah masih diburu waktu dengan terus sibuk meretas ponsel Gideon. Gideon yang mendapati Elliot tidak bergabung dengan yang lainnya mulai mencurigai karyawannya itu, bahkan sampai menanyainya berbagai hal termasuk apa yang sedang dikerjakan oleh Elliot. Beruntung bagi Elliot, tepat ketika ia dicecari berbagai pertanyaan oleh Gideon, saat itu juga Oli memberitahu adanya telepon yang berasal dari Evil Corp, yang otomatis membuat pimpinan Allsep itu tak bisa menolaknya.
Alhasil, Gideon pun meninggalkan meja kerja Elliot. Dengan cepat, Elliot mulai melancarkan aksinya dengan mengirim pesan melalui email Gideon pada tim support, yang seolah meminta mereka untuk segera menghilangkan honeypot pada server Allship. Di sebuah taman hiburan, Tyrell nampak sedang menemui seseorang, dan terlihat ia begitu serius membahas soal ambisinya. Yang secara mengejutkan, lawan bicaranya ternyata adalah Mr. Robot. Anehnya, kedua orang itu nampak saling mengenal satu sama lain, meski hubungannya tidak cukup baik. Hal itu terbukti dari pertanyaan Tyrell soal rencana yang sedang dibuat Mr. Robot yang membuat perseteruan antara keduanya. Kesal mendapat respon yang kurang menyenangkan dari Mr. Robot, Tyrell pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tyrell sempat dibuat kesal oleh sejumlah pertanyaan istrinya yang membahas tentang Scott, serta kabar tewasnya Sharon di atap gedung Allship. Kondisi juga diperparah dengan kedatangan dua detektif yang ingin meminta keterangan pada Tyrell dan Joanna terkait keberadaan mereka yang juga sama-sama menghadiri pesta pelantikan Scott kemarin malam. Dalam pertemuan tersebut, detektif sempat menanyai Tyrell soal pertemuan terakhirnya dengan Sharon di malam itu. Namun tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tyrell. Hingga kemudian Joanna yang sedang di dapur tiba-tiba berteriak kesakitan yang membuat mereka semua menghampirinya. Joanna nampak kesakitan dengan cairan yang terlihat membasahi lantai, seolah merupakan pertanda akan keluarnya janin yang ada di dalam kandungannya. Namun anehnya, Tyrell justru mendapati sebuah garpu dengan ujung yang penuh darah, sekaligus menegaskan jika istrinya baru saja melakukan aksi nekat untuk melindungi Tyrell. Apalagi Joanna sempat berbisik pada Tyrell bahwa suaminya itu tidak akan dibiarkannya terjerat oleh masalah hukum dan meninggalkannya bersama bayi mereka yang akan lahir. Kembali ke Elliot, ia yang telah berhasil menjalankan aksinya pada server honeypot lalu mendatangi Darlene yang saat itu tengah berada di taman hiburan. Keduanya juga sempat membahas tentang keberhasilan pada tugasnya masing-masing, yang kemudian disambut dengan teriakan bahagia Darlene atas keberhasilan tersebut, yang secara tak langsung menegaskan bahwa Ape Society nantinya bisa kembali melanjutkan misi mereka. Menariknya, kebahagiaan Darlene malah disalahartikan oleh Elliot, yang langsung mencium bibirnya begitu saja. Sontak wanita itu pun menolaknya, dan balik bertanya pada Elliot tentang siapa dirinya. Elliot yang mendengar pertanyaan tersebut sempat kebingungan, karena yang ia tahu wanita di depannya itu adalah Darlene, yang merupakan partnernya di Ape Society. Namun tak lama kemudian ia mulai tersadar bahwa hacker wanita itu adalah adiknya sendiri. Menyadari akan kesalahannya, Elliot pun kabur meninggalkan Darlene di tempat itu. Perasaan bersalah dan malu bercampur aduk dalam pikiran Elliot. Hingga kemudian ia pun berinisiatif untuk mencari tahu jati dirinya sendiri. Namun anehnya, tidak ada data apapun yang ditemukannya pada situs kependudukan di sana, termasuk dengan tidak adanya catatan kriminal yang pernah dilakukannya. Semuanya kosong seolah menegaskan bahwa selama ini, Elliot yang selalu berkeliaran di dunia maya benar-benar tidak terdeteksi atau malah tidak pernah memiliki data diri yang sesungguhnya. Tak ingin menyerah, Elliot lalu membuka kembali koleksi CD-nya hingga ditemukanlah sebuah CD tanpa tulisan di atasnya. Rasa penasaran Elliot pun mulai terjawab. CD tanpa tulisan itu ternyata berisi banyak foto dirinya semasa kecil bersama Mr. Robot. Tidak hanya itu, Elliot juga mendapati sebuah foto keluarga yang memperlihatkan dirinya ketika masih kecil bersama dengan Mr. Robot, ibunya, serta Darlene kecil. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar dari pintu apartemennya, yang ternyata itu adalah Mr. Robot.